Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas David Nugroho, NIM 2018 02300017 dari Prodi Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan program. Nah, di program ini kita akan mencoba yang namanya itu program EEPROM. Nah, program EEPROM ini adalah dimana untuk menyimpan data. Nah, di sini kita mempunyai tugas, di mana tugas yang pertama ini menyimpan nomor antrian dan loket di EEPROM, dan kemudian mengambil atau membaca data di memori EEPROM. Nah, lalu yang kedua itu preset data EEPROM. Nah, gimana caranya? Langsung saja kita ke rangkaiannya. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Nah, ini. Nah, di sini kita menggunakan komponen yang berupa yang pertama itu Arduino Uno, lalu 7 segment, lalu ini adalah IC 74H C574. Nah, di sini kita menggunakan sistem SIPO. Nah, lalu ini adalah kita menggunakan push button, lalu ini buzzer. Nah, untuk programnya saya pun juga sudah membuatnya. Nah, langsung saja. Di sini saya sudah membuat programnya. Nah, di sini ada dua program. Yang pertama kan program EEPROM saja. Lalu yang kedua itu adalah program reset data. Nah, di sini saya sudah menggabungnya. Nah, ini kita yang saya jelaskan dulu. Yang pertama kita tulis library EEPROM dulu. Semisal jika kita tidak menulis library EEPROM, nanti waktu simulasi itu tidak akan bisa. Maka dari itu kita akan menulis library dulu. Nah, hashtag include eeprom.h. Lalu kita konfigurasi pin. Yang pertama hashtag define pin A itu kita tampilkan ke Arduino pin 13, pin B12, pin C11, pin D10, pin E9, pin F8, pin G7, dan pin dot 6. Lalu kita pin dot dan pin CLK dan pin OE itu adalah pin yang ada di IC. Nah, pin dot kita hubungkan ke Arduino pin nomor 6, CLK ke pin nomor 5, lalu OE ke pin nomor 4. Nah, lanjut kita ke pin reset data. Nah, reset data ini fungsinya ini untuk mereset data. Nah, mereset data. Nah, kalau kita tidak menggunakan reset data, maka data yang akan tersimpan di EEPROM itu tidak akan preset ke nominal semula ke 0. Jadi, misalnya kita tidak menggunakan ini, maka pada saat kita matikan simulasinya, maka data tetap itu EEPROM. Nah, lalu kita tidak bisa mereset data. Jadi nominalnya akan berjalan terus seperti itu. Nah, jika kita menambahkan ini, maka pada saat kita akan mereset data itu bisa akan kembali ke semula seperti itu. Lalu define pin buzzer. Nah, buzzer ini untuk suara sih. Jadi waktu pengambilan antrian akan muncul suara buzzer. Lanjut ke pin tombol loket. Baik tombol loket. Nah, ini kita menggunakan pin Arduino yang pertama A0, lalu A1, A2, dan A3. Nah, lalu byte loket. Byte loket sama dengan 0, satuan sama dengan 0, puluhan sama dengan 0, ratusan sama dengan 0. Ini untuk program loket, satuan, puluhan, dan ratusan. Lalu in press up. Nah, in press up ini untuk penekanan pada saat kita menekan tombol. Lanjut saja kita ke alamat pada EEPROM. Nah, ini adalah programnya. Nah, ini byte alamat EEPROM satuan sama dengan 1. Ini untuk pembacaan EEPROM satuan. Lalu ini untuk puluhan, ini ratusan, dan ini adalah loket. Lalu using net long, update waktu 1 sama dengan 0, update waktu 2 sama dengan 0, dan seterusnya sampai 7. Ini untuk delay.
Ini pun juga sama, cost long jeda waktu sama dengan 1. Ini untuk delay. Lalu bool A sama dengan true, bool B sama dengan false, C false, D false, dan E false. Ini juga untuk program pada saat penekanan. Langsung saja kita ke void setup. Void setup ini kita akan mendeklarasikan bahwasanya pin mode, pin A itu output, pin B output, dan sampai pin G itu output. Lalu pin CLK pun output, OE output, lalu buzzer pun output. Nah, lalu untuk tombol loket 1, 2, 3, dan 4 kita bikin input pull up. Input pull up, bukan output. Kalau output nanti kita pada saat penekanan itu tidak bisa. Jadi kita menggunakan input pull up. Lalu kita tambahkan juga yang ini, langsung saja pin mode, pin reset data. Nah, reset data kita juga pin input pull up. Nah, ini pull up juga. Lalu kita tambahkan digital write, pin buzzer high. Nah, untuk programnya buzzer agar bisa digunakan untuk simulasi. Lalu ini data memory EEPROM nanti itu. Lalu kita lanjut ke cek pembatasan nilai variabel untuk pengecekan pembatasan nilai variabel. Lanjut saja kita ke void loop, di mana void loop ini untuk proses pemrograman. Nah, yang pertama kita tampil display, kurung buka, kurung tutup. Nah, nanti kita akan jelaskan programnya seperti apa. Lalu bunyi, untuk menampilkan bunyi. Lalu in tombol reset ini untuk menampilkan untuk mereset data. Nah, jadi kita langsung saja kita gabungkan saja ini. Lalu if meals, kurung buka, kurung tutup, kurang update waktu 6 kurang dari sama dengan 150. Ini untuk delay. Lalu for in i sama dengan 1, titik koma, i lebih dari 4, i plus plus. Nah, lanjut ke press up, digital read, tombol loket. Ini untuk penekanan tombol. If press sama dengan low. Nah, lalu digital write, pin buzzer low, kita lalu loket sama dengan i. Update waktu 7 sama dengan mils, bunyi, untuk menentukan bunyi, lalu tambah nomor antrian. Nanti kita akan jelaskan programnya. Lalu simpan data EEPROM. Nah, ini untuk menyimpan data EEPROM. Jadi kita program yang ada di program ini nanti kita masukkan ke sini semua. Nah, ini lalu tampil display, while press up sama dengan low, press up sama dengan digital write, tombol loket, lalu tampil display. Nah, lalu jangan lupa update waktu mils. Nah, ini untuk delay. Lanjut ke ini tombol reset ini. Nah, untuk tombol resetnya ini sama dengan digital write, pin reset data, if tombol reset sama dengan low. Lalu satuan sama dengan 0, puluhan sama dengan 0, ratusan sama dengan 0, dan loket sama dengan 0. Lalu simpan data EEPROM untuk menyimpan data. Lalu kita ke program void simpan data EEPROM. Nah, ini adalah program untuk menyimpan data EEPROM, menyimpan data nomor antrian. Ini untuk ini adalah penyimpanan data. Nah, ini. Lalu void tampil display. Di sini program ini untuk menampilkan display di mana kita menggunakan 7 segment. Ini. Lanjut ke void tambah nomor antrian, di mana ini untuk proses counter penambahan. Jadi satuan plus plus, satuan ditambah 1, if jika satuan mencapai 10, satuan dijadikan 0. Puluhan ditambah 1, jika belum mencapai 10, maka puluhan dijadikan 0. Dan ratusan ditambah 1, jika ratusan mencapai 10, maka ratusan dijadikan 0. Seperti itu. Nah, lanjut saja kita ke program data byte angkanya. Ini untuk menampilkan angkanya, di mana ini untuk menampilkan angka 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu ini adalah program penampilan 7 segment, di mana ini untuk angka 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dan yang terakhir ini adalah void bunyi. Dimana void bunyi ini untuk pemrograman bunyi buzzer. Seperti itu. Nah, langsung saja kita ke simulasinya. Kita verifikasi dulu. Nah, setelah saya verifikasi, kita ekspor ke binary dulu. Agar gampang kita mencari .hex-nya. Seperti itu. Nah, langsung kita ke programnya. Lalu kita masukkan ini. Kita hapus dulu. Ini .hex, kita open. Lalu oke. Setelah kita masukkan datanya, kita langsung start aja. Nah, ini. Nah, dimana kita tambahkan ke ini, pin loket 1. Nah, pada kita penekanan pin loket 1, maka di nomor antrian akan menambah 1. Kita tekan loket nomor 2, nambah. Loket 3, nambah 7. Jadi loket 3 antrian 7. Lalu kita tekan loket 4, antrian nomor 8. Kita coba lagi, sekali lagi. Loket 1 antrian nomor 9. Loket 2 antrian nomor 10. Lalu loket 3 antrian 11. Dan loket 4 antrian 12. Nah, ini adalah untuk simulasi nomor antrian. Nah, apa itu tadi kita kan pembahasannya EEPROM. Nah, EEPROM itu adalah untuk menyimpan data. Nah, caranya seperti ini. Nah, kalau kita matikan ini simulasinya, maka data yang akan di sini akan tetap tidak hilang, akan tetap seperti ini, 1, 2, 4. Nah, jika kita tidak menggunakan program EEPROM, maka pada saat kita matikan ini, kita nyalakan lagi, akan ke titik 0. Itu tidak menyimpan. Nah, maka dari itu fungsi dari program EEPROM itu adalah fungsinya untuk menyimpan data. Nah, semisal kayak mati lampu atau troubleshoot, nah maka data antrian itu tidak akan hilang. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu adalah program data reset. Data reset itu fungsinya untuk mereset data. Semisal kita tidak menggunakan reset data, maka pada saat kita akan mengulang dari awal itu tidak bisa. Jadi programnya akan berlanjut terus, entah itu sampai berapa, tak terhingga seperti itu. Maka dari itu kita menggunakan program yang namanya data reset. Di sini kita sudah menggunakan resetnya, kita coba. Nah, ini akan kembali ke titik 0. Nah, fungsi dari data reset seperti itu. Kita tekan lagi, coba sekali lagi. Nah, loket 2 antrian 2, loket 3 antrian 3, loket 4 antrian 4, loket 2 antrian 5, dan lalu loket 4 antrian 6. Kita coba lagi data reset, akan kembali ke titik 0. Seperti itu, teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Dari sini penjelasan saya, dimana program EEPROM dan program data reset EEPROM. Nah, gimana teman-teman? Keren kan? Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.